Mari berpuisi dengan indah. Puisi merupakan keindahan sepenuhnya mengenai keindahan. Tidak ada di luar itu. Puisi adalah puisi, bukan kata puitis. Keindahan puisi itu misterius, seperti kilatan cahaya di bawah horizon yang jauh tapi menjangkau mata hati. Terkadang ia berkilau secerah layar perahu yang berlayar di nadi. Kadang-kadang seterang rembulan yang muncul di suatu tempat di ruang batin. Penyair itu seorang pertapa. Ia bertapa untuk merenungi keindahan yang halus, sahdu, dan spiritual, kemudian membahaskannya. Fenomena keindahan itu benar-benar tidak dapat diungkapkan secara verbal, meski bisa dijangkau dan diolah oleh perasaan. Karena itu, penyair menggunakan simbol dan metafora untuk mencapainya. Kata-kata menjadi puitis semata-mata karena dia membawa dalam dirinya getaran puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian selalu sehat baik dan yang pasti kalian harus tetap semangat. Meskipun sementara ini kita belum bisa bertemu secara langsung dan melakukan kegiatan belajar. Akan tetapi hal itu tidak menyudutkan semangat kita untuk terus belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita melakukan kegiatan belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Semoga doa kalian tadi kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam hal apapun, terutama dalam kegiatan belajar seperti ini. Dan semoga segala penyakit khususnya di pandemik sekarang ini segera berakhir agar kita dapat bertemu lagi dan dapat melakukan kegiatan belajar secara langsung. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi sedikit menjelaskan kepada kalian melalui video pembelajaran ini. Kira-kira ada yang sudah tahu materi apa yang Ibu sampaikan kepada kalian? Nah, kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan memberi sedikit dulu mengenai penggambaran yang akan kita bahas hari ini. Kompetensi dasar menemukan unsur-unsur pembentuk puisi, menyimpulkan isi puisi. Tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian puisi, menemukan unsur-unsur puisi, menentukan isi puisi, menemukan jenis-jenis puisi. Apa itu puisi? Ayo, apa itu puisi? Apa ya puisi itu? Puisi adalah suatu bentuk dalam karya sastra yang berasal dari hasil suatu perasaan yang diungkapkan oleh penyair dengan bahasa yang menggunakan irama rima, mantra, bait, dan penyusunan lirik yang berisi makna. Unsur-unsur puisi, majas dan irama. Majas adalah gaya bahasa yang terdapat dalam sebuah puisi yang berguna untuk memperindah puisi. Unsur-unsur puisi yang kedua, irama. Ritme adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut ucapan bunyi. Majas terbagi menjadi dua, yaitu majas personifikasi adalah majas yang melekatkan sifat-sifat insani manusiawi pada suatu benda mati sehingga seolah-olah memiliki sifat seperti benda hidup. Yang kedua, majas paralelisme adalah majas yang mengulang kata di setiap baris yang sama dalam satu bait di dalam penggunaan puisi. Contoh, kau berkertas putih, kau bertinta hitam. Jenis-jenis puisi. Puisi naratif.
Puisi naratif mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Kedua, puisi lirik. Puisi lirik mengungkapkan perasaan duka, bahagia, kecewa, dan pujaan mengagumi. Yang ketiga, puisi deskriptif. Puisi ini penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan benda, suasana yang dipandang menarik perhatiannya. Denotasi, konotasi. Apa itu konotasi? Makna konotasi adalah makna yang telah mengalami penambahan atau pergeseran dari makna aslinya, makna yang sebenarnya. Lantas, apa itu makna denotasi? Makna denotasi adalah makna yang tidak mengalami penambahan apapun dari makna aslinya atau makna sebenarnya. Pembacaan puisi yang baik. Dalam berpuisi, kalian perlu memperhatikan beberapa hal dalam membaca puisi yang baik, yaitu 1. Ekspresi 2. Lafal 3. Tekanan dan yang terakhir, intonasi. 1. Ekspresi adalah suatu pengungkapan atau menyatakan maksud, gagasan, perasaan. Kedua, lafal, ucapan seseorang pada huruf ataupun kata. Dalam membaca puisi huruf, kata harus dilafalkan dengan benar. 3. Tekanan adalah kuat lemahnya cara pengucapan kata atau kalimat. Yang terakhir, intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat. Terdapat macam-macam intonasi, yaitu intonasi berita, tanya, perintah, dan lain-lain. Baiklah anak-anakku yang berbahagia dan ibu sayangi, Sugeng Tindak, Supardi Djoko Damono. Hujan bulan Juni, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Hujan bulan Juni. Sugeng Tindak Eyang Supardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata dan tak sempat diucapkan. Kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan syarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada.
dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan syarat yang tak sempat disampaikan. Awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Karya Supardi Djoko Damono. Akan menyajikan sebuah puisi karya Chairil Anwar dengan judul Aku. Selamat menyaksikan. Aku, Chairil Anwar. Ku akan lebih Karya tidak Chairil Anwar. Karya Chairil Anwar. Aku Kalau mau hidup sampai 1000 waktu, tahun lagi. Kalau sampai Ku waktuku, mau tak seorang kan ku mau merayu, tidak tak juga seorang kau. kan merayu. Tidak Tak juga perlu kau. seduh sedan. Tak perlu itu. seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan dari kumpulannya yang Aku ini terbuang. binatang jalan dari Biar peluru kumpulannya yang menembus terbuang. kulitku, Biar aku peluru tetap menembus meradang, kulitku, aku menerjang. tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku Luka. bawa berlari, Dan bisa berlari aku bawa berlari hingga berlari. hilang pedih-pedih. hingga hilang pedih-perih. Dan aku akan lebih tidak Dan peduli. aku akan lebih tidak Aku peduli. mau hidup 1000 tahun lagi. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Setelah kalian menyimak contoh puisi aku karya Chairil Anwar, tugas kalian adalah menjawab pertanyaan yang saya sampaikan ini. 1. Mengapa teks itu dikatakan sebagai puisi? Yang kedua, teks itu mengungkapkan perasaan apa? Sedih, kagum, cemburu, rindu, atau sayang? Yang ketiga, keindahan apa yang tampak pada rangkaian kata di dalam puisi Chairil Anwar tersebut? Cukup, pertanyaannya hanya 3. Terima kasih, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya dituliskan di buku tugas dan saya minta kalian juga menyalin di buku catatan, difoto, kemudian dikirim di Google Classroom kelas masing-masing.